Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran PPKN untuk kelas 8 SMP. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan semua siswa mampu memahami dan menjelaskan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Bisa nanti dicatat hal-hal yang penting dalam materi ini. Kemudian untuk para siswa yang mempunyai buku paket itu berada di halaman 51 ya, di bab 3. Kita tahu bahwasanya setiap manusia itu mempunyai kepentingan masing-masing. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda dan semuanya ingin mencapai kepentingan-kepentingan tersebut. Nah, dalam melaksanakan atau meraih kepentingan setiap pribadi manusia itu tentu perlu diatur oleh yang namanya norma atau undang-undang. Kalau tidak diatur maka tidak akan ada keadilan, ketertiban, maka hidup kita tidak akan damai. Jadi salah satunya perundang-undangan itu untuk mengatur bagaimana seseorang bisa meraih keinginan atau cita-citanya, diatur sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku ya. Bagaimana sih tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia? Nah, untuk tata urutannya atau hierarkinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dasarnya di negara kita di Indonesia bahwasanya hierarkinya itu atau tata urutannya itu diatur oleh peraturan perundang-undangan ini gitu ya. Nomor 12 tahun 2011. Jadi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hukum ini memiliki berbagai bentuk, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tentunya peraturan perundang-undangan ini termasuk hukum tertulis yang di dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Tetapi walaupun begitu ya, hukum tidak tertulis pun tetap diakui di masyarakat kita sebagai salah satu hukum yang mengikat ya. Peraturan-peraturan di adat, misalkan peraturan-peraturan di sopan santun, nah itu masih diakui di masyarakat kita. Tetapi secara undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, ya itu yang diatur oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang gitu ya. Jadi itu bentuknya hukumnya tertulis. Jadi peraturan tata urutannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Nah, dalam urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi mengenai urutan undang-undang ini, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah urutannya gitu ya. Nah, jadi tata urutan perundang-undang ini perlu disesuaikan atau harus memenuhi prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Apa saja prinsip-prinsipnya? Yaitu yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan. Selalu peraturan perundang-undangan ya. Jadi dasarnya itu harus perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Maksudnya tidak semua peraturan perundang-undangan bisa dijadikan landasan yuridis gitu ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Jadi tidak bisa misalkan peraturan bupati bisa menghapus peraturan presiden, itu nggak bisa. Jadi derajatnya harus lebih tinggi gitu ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan undang-undangan yang lama. Jadi bisa menghapus itu ya, bisa menafikan atau undang-undangan yang lama itu bisa tidak berguna lagi, tidak berlaku lagi kalau ada perundang-undangan yang baru. Kemudian
landasan atau prinsip selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Artinya, misalkan peraturan presiden itu bisa mengesampingkan peraturan bupati. Jadi kita harus mengikuti peraturan presiden. Kenapa? Karena memang derajatnya lebih tinggi. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum ya. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Ya tentu misalkan peraturan tentang lalu lintas, peraturan tentang pemilihan umum gitu, itu kan materinya tentu berbeda-beda. Nah inilah prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Jadi urutan-urutannya harus memenuhi prinsip-prinsip ini. Kemudian selanjutnya, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini di negara kita itu ada 7 ya. Yang pertama tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi urutannya harus seperti ini. Artinya nomor 1 sampai 7 ini adalah urutan tertinggi nomor 1 gitu ya. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan urutan yang paling pertama, yaitu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka jika bertentangan dengan undang-undang ini, Undang-Undang Dasar tahun 45 ini itu tidak boleh gitu ya. Yang kedua, ketetapan Majelis Pemusatan Rakyat. Yang ketiga, peraturan pengganti undang-undang atau peraturan pemerintah ya. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Artinya setiap jenjang ini, setiap peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalkan peraturan daerah kabupaten ini nomor 7 mengeluarkan, seorang bupati mengeluarkan peraturan tetapi bertentangan dengan peraturan gubernur di daerah provinsi. Nah itu nggak boleh. Seorang gubernur pun tidak boleh mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan presiden. Kenapa? Karena prinsip asas umumnya tata hierarki ini peraturan presiden yang harus diikutin. Jadi kalau misalkan ada peraturan presiden, kemudian provinsi atau gubernur mengeluarkan peraturan, ya harus mengikuti peraturan presiden. Kalau tidak, yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Jadi begitu maksudnya ya, tata urutan peraturan perundang-undangan gitu. Nah itulah materi kita hari ini. Jadi hierarkinya kalau di negara kita itu ada 7 ya. Yang pertama Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi atau perda provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten atau perda kabupaten atau perbub, peraturan bupati ya. Jadi itulah hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah yang berlaku di negara kita gitu ya. Ada 7 tadi. Artinya dari setiap peraturan yang dikeluarkan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ada peraturan bupati tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 45, maka itu tidak berlaku gitu ya. Kemudian ada peraturan presiden tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, itu juga tidak boleh ya. Artinya yang lebih tinggi itulah yang berlaku. Jadi maksud hierarki atau tata urutan itu seperti itu. Maka jika suatu saat kalian ditakdirkan menjadi presiden, bupati, gubernur atau anggota DPR, maka buatlah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian sebagai rakyat atau sebagai siswa juga boleh memberikan saran. Jika misalkan mendapat di desa kalian ada Pak RT atau misalkan kepala desanya mengeluarkan peraturan desa gitu, tapi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, boleh dikasih masukan dengan cara yang baik bahwasanya itu tidak sesuai dan tidak boleh ya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nah inilah materi kita untuk pertemuan kali ini. Nah untuk tugasnya itu bisa dicek di halaman 57 ya, di buku paketnya masing-masing. Di situ ada aktivitas 3.1. Kalian silakan diisi
di tabel 3.3 ini makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Maksud mengisinya bagaimana? Jadi cara mengisinya adalah di sini ada aspek informasi ya, pengertian peraturan perundang-undangan. Nah, silakan menurut pengetahuan kalian setelah membaca dan mendengarkan penjelasan ini, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu, ditulis jawabannya di kolom uraian. Kemudian prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga diuraikan, dan yang terakhir yang ketiga, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya yang berlaku itu gimana sih, mana urutan tertinggi dan terendahnya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Nah, itulah tugasnya, nanti silakan dikirimkan ke gurunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.